Oke, halo teman-teman. Kembali lagi dengan saya Alexander Ibrahim Ahmad Rahmatullah di channel Victor Networking. Pada video kali ini saya akan membahas Cisco Routing modul pertama, yaitu Static Routing. Materi yang akan disampaikan: pertama, teori routing protokol; 2, pengenalan static routing; 3, implementasi konfigurasi static routing; 4, topologi 3 router; 5, konfigurasi routing static; 6, topologi 4 router; 7, konfigurasi routing static; 8, konfigurasi topologi VLAN; dan 9, konfigurasi static routing. Oke, kita masuk pada materi pertama, yaitu teori routing protokol. Oke, pengertian routing. Routing adalah proses pengambilan keputusan tentang jalur terbaik yang harus dilalui oleh data paket dari sumber ke tujuan dalam sebuah jaringan atau antar jaringan. Routing dijalankan oleh perangkat yang disebut router yang membaca informasi dalam paket data untuk menentukan kemana paket tersebut harus dikirim. Jadi intinya routing itu kita seperti mengambil keputusan untuk memilih jalur terbaik mana yang harus kita pakai untuk sebuah data paket yang dikirim agar bisa sampai ke tujuan. Oke, di sini adalah gambaran dari proses routing ya teman-teman. Oke, jadi proses pengiriman paket datanya itu dari sumber ke tujuan melalui jaringan, di mana router membaca alamat IP tujuan, lalu memeriksa tabel routing dan menentukan jalur terbaik next hop untuk meneruskan data secara efisien. Oke, ada goals routing. Pertama, yaitu menentukan jalur tercepat atau paling efisien untuk pengiriman data. Lalu kedua, menghubungkan beberapa jaringan berbeda baik dalam skala lokal maupun global. Ketiga, menghindari kemacetan jaringan dengan memilih rute alternatif saat terjadi gangguan. Keempat, menjaga kestabilan jaringan dengan sistem pengalihan rute jika jalur utama terputus. Oke. Lalu protokol routing terdiri dari tiga macam. Pertama, static routing; kedua, dynamic routing; ketiga, default routing. Oke. Static routing adalah routing yang dikonfigurasi secara manual oleh administrator jaringan. Jadi setiap rute yang ditentukan dan juga dimasukkan ke dalam router itu dilakukan secara satu persatu. Jadi kita melakukannya itu secara manual ya teman-teman. Oke, dynamic routing adalah routing yang dilakukan secara otomatis oleh router menggunakan protokol routing dinamis. Jadi dynamic routing ini kebalikan dari static routing. Kalau static routing kita konfigurasinya itu secara manual, kalau dynamic routing kita konfigurasinya itu secara otomatis. Oke, lalu router saling berbagi informasi untuk membentuk jalur terbaik secara otomatis. Lalu protokol ketiga yaitu default routing, yaitu sebuah metode routing di mana semua paket yang tidak memiliki rute spesifik diarahkan ke satu alamat tujuan yang disebut sebagai default gateway. Untuk default routing, IP address yang digunakan yaitu 0.0.0.0/0 atau yang kita sebut sebagai quad zero. Jadi default routing ini menggunakan IP address 0.0.0.0/0 karena paketnya ini, semua paket yang dikirim ini tidak memiliki rute spesifik, jadi diarahkan ke satu alamat tujuan yang disebut sebagai default gateway. Oke, kita masuk pada materi kedua, yaitu pengenalan static routing.
Oke, jadi static routing itu adalah teknik routing di mana administrator jaringan secara manual menentukan dan juga memasukkan rute ke dalam tabel routing router. Jadi router akan mengikuti rute yang telah ditetapkan oleh administrator jaringan dan tidak akan berubah kecuali dikonfigurasi ulang. Oke, di sini saya akan memberi gambaran tentang cara kerja routing. Jadi di sini saya siapkan dua router, lalu dua PC. Di sini kita namai dulu PC-nya. Ini PC 1, lalu yang di sini PC 2. Lalu yang di sini router 1, lalu yang bagian sini router 2. Oke, kita hubungkan. Oke. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari static routing. Oke, lalu di sini siapkan dulu IP-nya. Untuk jalur di sini IP-nya 192.168.10.1/24. Lalu untuk PC 1 yaitu 192.168.10.2/24. Lalu untuk jalur di sini yaitu 192.168.20.1/24. Lalu untuk PC 2 yaitu 192.168.20.2/24. Lalu karena di sini ada dua router, maka di bagian jalur sini juga kita beri IP. Untuk jalur yang di sini yaitu 10.10.10.1/30. Lalu untuk jalur yang di bagian sini 10.10.10.2/30. Oke, biasanya kalau kita konfigurasi router, biasanya yang kita konfigurasi itu pasti IP gateway yang dari router ke PC atau ke klien. Lalu setelah kita konfigurasi gateway-nya, kita konfigurasi IP dari kliennya. Tetapi untuk static routing, karena router yang dipakai itu lebih dari satu, misalnya di sini ada dua router, maka yang kita konfigurasi selain IP gateway dan IP client, yang harus kita konfigurasi selain dua ini yaitu adalah IP next hop atau IP jalur. Jadi IP next hop ini fungsinya adalah untuk menentukan jalur terbaik sebuah yang bisa dipakai oleh sebuah paket data agar bisa sampai ke tujuan. Jadi gunanya IP next hop ini, kita bisa menentukan jalur terbaik mana yang bisa kita pakai ketika kita mengirim paket data, dan setelah kita memilih jalur terbaik, sebuah paket data yang kita kirim itu bisa sampai ke tujuan. Jadi kalau kalau pada static routing yang kita harus konfigurasi yaitu pertama IP yang dari klien, IP yang dari gateway yang dari router ke klien, lalu IP yang dari klien kita konfigurasi, lalu setelah itu kita konfigurasi IP next hop atau jalurnya juga. Oke, begitu tentang cara kerja static routing. Oke, kita masuk pada materi ketiga yaitu implementasi konfigurasi static routing. Jadi kita nyalakan dulu portnya.
kita ketik enable, lalu config, lalu interface range di 0/0 sampai 1, lalu no shutdown, lalu kita masuk pada interface gig 0/0, lalu IP nya yaitu 192.168.10.1, lalu subnet masknya 255.255.255.0. Oke, lalu kita masuk pada interface gig 0/1, IP nya yaitu IP-nya yaitu 10.10.10.1, lalu subnet masknya 255.255.255.252. Oke, setelah itu kita masuk pada router 2. Kita nyalakan dulu port interface-nya, ketik interface range gig 0/0 sampai 1, lalu kita ketik no shutdown. Setelah itu kita masuk pada interface gig 0/0, lalu setelah itu kita masukkan IP nya di interface gig 0/0 yang di router 2 yaitu 192.168.20.1, subnet masknya 255.255.255.0. lalu pada interface gig 0/1 IP nya yaitu 10.10.10.2, lalu subnet masknya 255.255.255.252. Oke, lalu kita masukkan IP kliennya pada masing-masing PC yaitu 192.168.10.2, lalu subnet masknya 255.255.255.0, lalu gateway-nya yaitu 10.1. Kita masuk pada PC 2, kita masukkan IP-nya yaitu 192.168.20.2. Kita masukkan lagi. Lalu untuk gateway-nya yaitu 192.168.20.1. Jadi kita cara konfigurasi IP next hop atau IP jalurnya adalah kita harus melakukan konfigurasi IP root-nya. Jadi langkah-langkah konfigurasi IP root yaitu kita ketik IP root, lalu destination-nya, IP destination-nya, lalu IP next hop atau IP jalurnya. Jadi urutan konfigurasinya itu kita ketik IP root, lalu IP destination. Jadi IP destination-nya kita masukkan, misalnya PC 1 mengirim pesan ke PC 2, berarti IP yang dari PC 2 kita masukkan ke dalam tabel routing, lalu IP next hop-nya kita masukkan juga ke dalam tabel routing. Jadi bagi teman-teman yang tidak tahu apa itu tabel routing, jadi tabel routing itu seperti daftar alamat tujuannya. Contohnya ketik show IP root. Di sini adalah daftar dari IP-nya. Di sini pada router 1 itu ada dua IP, yaitu IP yang jalurnya dari router 1 ke router 2 yaitu 10.1, lalu ada juga IP kliennya yaitu
192.168.10.1. Oke, IP yang ditandai dengan huruf C ini artinya adalah ini adalah networknya. Lalu untuk L ini artinya adalah lokal, yang artinya ini IP jaringan lokal. Pada static routing, kita harus konfigurasi IP rootnya dengan cara memasukkan IP destination ke dalam tabel routing pada router kita sendiri. Di sini kan belum ada IP destinationnya. IP destinationnya yaitu 20.2, sedangkan pada router 1 itu belum ada IP 192.168.20.2. Begitu juga dengan jalurnya yaitu 10.2 masih belum ada di tabel routing pada router 1. Jadi kita masukkan IP destination dan next hopnya, kita ketik IP route, lalu kita masukkan IP destinationnya, kita masukkan IP tujuannya. Oke, kita masukkan IP destinationnya, yaitu di sini dari PC2 IP-nya yaitu 20.2, kita masukkan 192.168.20.0. jadi kita masukkan networknya, lalu subnet masknya 255.255.255.0. lalu next hop yang kita gunakan adalah 10.2 karena IP next hop yang mengarah ke router 2 yaitu 10.2. Oke, kita masukkan 10.10.10.2. Oke, lalu pada router 2 kita masukkan juga IP destinationnya beserta IP next hopnya. IP destination dari PC1 yaitu 192.168.10.0, lalu subnet masknya 255.255.255.0, lalu next hopnya yaitu dari router terdekat, berarti router 1 yaitu 10.10.10.1. Oke, kita coba kirimkan pesan dari PC1 ke PC2. Oke, violet, kita coba lagi. Oke, masih violet, kita coba lagi. Oke, dan akhirnya successful. Kita coba dari PC2 ke PC1. Oke, berhasil juga. Oke, kita masuk pada materi keempat yaitu topologi 3 router. Jadi di sini saya tambahkan satu router lagi, lalu setelah itu satu PC lagi, lalu kita hubungkan. Oke, setelah itu kita tentukan IP-nya yaitu pada jalur dari router 2 ke router 3, IP-nya yaitu 20.20.20.1/30, lalu pada gig 0/1 pada router 3 yaitu 20.20.20.2/30. Lalu pada jalur yang di sini yaitu 192.168.30.1/24. lalu pada PC3 IP-nya yaitu 192.168.30.2/24. Oke, kita masukkan dulu IP untuk PC3. Oke, kita nyalakan dulu port interface-nya, ketik enable, lalu config, lalu interface range gig 0/0 sampai 1, lalu kita ketik no shutdown, lalu kita masuk pada interface gig 0/0, lalu masukkan IP address
pada interface gig 0/0, yaitu IP-nya yaitu 192.168.30.1, lalu subnet masknya 255.255.255.0. Lalu kita masuk pada interface gig 0/1, IP-nya yaitu 20.20.20.2, lalu subnet masknya 255.255.255.252. Lalu pada router 2 kita nyalakan port interface-nya. Oke, kita ketik no shutdown, kita masukkan IP-nya yaitu 20.20.20.1, lalu subnet masknya 255.255.255.252. Oke, kita masuk pada materi kelima, yaitu konfigurasi routing statik pada 3 router. Oke, tadi kan pada 2 router kita hanya memasukkan IP destination dan juga IP next hop dari kedua router tersebut. Kita melakukannya secara bergantian. Lalu setelah itu kita tambah lagi satu router dan juga satu PC. Untuk konfigurasi static routingnya masih sama ya, tapi untuk router 1 karena jaraknya cukup jauh dengan router 3, maka konfigurasinya agak sedikit berbeda. Kalau pada router 2 masih sama konfigurasi routing statiknya karena berada di tengah antara router 1 dan router 3. Jadi pada router 2 kita cukup memasukkan IP destination pada PC 3, lalu next hopnya yang mengarah pada router 3 yaitu 20.2. Kalau untuk router 1 ke router 3 itu agak berbeda. Jadi kita harus memasukkan IP next hop yang dari router 2 ke router 3, kita harus masukkan IP next hopnya ke dalam tabel routing di router 1. Lalu untuk IP next hopnya ini kita seperti jadikan destination. Lalu setelah kita masukkan destinationnya, kita masukkan IP next hopnya. Untuk IP next hopnya masih sama, kita pakai yang 10.2. Jadi kita masukkan dulu IP next hop yang di jalur gig 0/2 ke gig 0/1 atau dari router 2 ke router 3. Oke, kita ketik IP route, lalu kita masukkan destinationnya supaya router 1 bisa mengenal router 3. Oke, 20.20.20.0, lalu subnet masknya 255.255.255.252. Oke, lalu untuk jalurnya yaitu 10.10.10.2. Oke, setelah itu karena jarak antara router 1 ke router 3 itu cukup jauh, maka kita masukkan IP destinationnya. Maka kita masukkan dulu IP destinationnya yang di PC 3 yaitu 30.2, lalu subnet masknya. Lalu untuk IP next hopnya kita menggunakan yang 10.2 karena jarak antara router 1 ke router 3 itu cukup jauh, maka IP next hop yang kita gunakan adalah IP next hop dari router terdekat atau router tetangga
dengan router 1. Di sini router yang paling dekat dengan router 1 yaitu router 2, maka kita masukkan IP next hop yang mengarah ke router 2. Kita masukkan dulu IP destinationnya yaitu 192.168.30.0, lalu subnet masknya 255.255.255.0, lalu jalurnya yaitu 10.10.10.2. Oke, begitu juga dengan router 3 ke router 1. Kita masukkan dulu IP next hop yang dari jalur dari router 1 ke router 2 yaitu 10.10.10.0, subnet masknya 255.255.255.252. Oke, setelah itu kita masukkan next hopnya yaitu 20.1. Oke, sudah terhubung ya dari router 3 ke router 1. Sekarang dari router 3 ke router 2 yaitu 192.168.20.0, lalu subnet masknya 255.255.255.0, lalu next hopnya yaitu 20.1. Kita masukkan yang destination dari PC 1, lalu kita masukkan next hopnya. Untuk next hop terdekat untuk router 3 yaitu 20.1, lalu kita masuk pada router 2, kita masukkan IP rootnya yaitu 192.168.30.0, lalu subnet masknya 255.255.255.0, lalu next hopnya yaitu 20.20.20.2. Oke, di sini tidak usah memasukkan next hopnya lagi karena router 2 berada di tengah antara router 1 dan juga router 3. Oke, kita lihat tabel routingnya, show IP route. Oke, di sini pada tabel routing, kalau kita sudah konfigurasi IP route-nya, maka bakal muncul IP dari destination-nya dan juga next hop-nya seperti dari yang di router 1 yaitu 10.0, lalu next hop-nya 10.1, maka dia bakal muncul di tabel routing-nya. Lalu bakal ditandai dengan huruf S yaitu static, yang artinya konfigurasinya sudah berhasil. Lalu kita kirim pesannya dari PC 1 ke PC 3. Oke, gagal, kita coba lagi. Oke, lalu kita coba lagi. Oke, berhasil. Lalu dari PC 2 ke PC 3. Oke, berhasil juga. Lalu dari PC 3 ke PC 2 berhasil. Lalu dari PC 3 ke PC 1. Oke, kita masuk pada materi ke-6 yaitu topologi 4 router. Oke, kita tambahkan satu router lagi, lalu satu PC, lalu kita hubungkan. Oke, kita tentukan IP-nya yaitu 30.30.30.0 titik 1 slice 30, lalu 30.30.30.2 slice 30. Lalu untuk yang jalur di sini yaitu 192.168.40.1 slice 24. Lalu untuk PC 4 yaitu 192.168.40.1
40.2/24. Oke, kita nyalakan dulu port interface-nya di bagian router 4. Kita ketik interface range gig 0/0 sampai 1, lalu ketik no shutdown, lalu masuk ke interface gig 0/0. Kita masukkan IP-nya yaitu 192.168.40.1, lalu subnet masknya 255.255.255.0. Oke, lalu kita masuk pada interface gig 0/1. Kita masukkan IP-nya yaitu 30.30.30.2, lalu subnet masknya 255.255.255.252. Oke, lalu pada interface gig 0/2 kita nyalakan juga port interface-nya di bagian router 3. Kita masukkan IP-nya yaitu 30.30.30.1, lalu subnet masknya 255.255.255.252. Oke, setelah itu kita nyalakan dulu no shutdown. Oke, setelah itu kita masukkan IP yang di PC 4. Oke, kita masuk pada materi ketujuh yaitu konfigurasi routing statik pada 4 router. Sini saya masukkan dulu IP next hop-nya yang dari router 1 ke router 2 dan juga dari router 2 ke router 3. Oke, kita ketik IP route itu 10.10.10.0, itu subnet masknya 255.255.255.252. Lalu untuk next hop-nya yaitu 30.1. Oke, lalu yang di sini kita masukkan yang dari router 2 ke router 3 yaitu 20.20.20.0, lalu subnet masknya 255.255.255.252. lalu next hop-nya yaitu 30.30.30.1. lalu untuk jalurnya kita masukkan juga, untuk destination-nya kita masukkan juga. Kita mulai dari PC 1 yaitu 192.168.10.0, subnet masknya 255.255.255.0. lalu jalurnya tetap sama ya teman-teman, yaitu 30.30.30.1. lalu kita masukkan destination pada PC 2 yaitu 192.168.20.0, lalu subnet masknya, lalu next hop ya. Lalu kita masukkan juga destination yang di PC 3. Oke. Oke. Sudah. Lalu pada router 1 kita masukkan dulu next hop yang dari router 3 ke router 4 yaitu 30.30.30.0, lalu subnet masknya 255.255.255.252. lalu jalurnya masih sama yaitu 10.10.10.2. Oke, setelah itu yang PC 4 kita masukkan
destination-nya yaitu 192.168.40.0, lalu subnet mask-nya 255.255.255.0. next hop-nya masih sama yaitu 10.10.10.2. Kita lihat tabel routingnya, show IP route. Oke, di sini sudah masuk destination dari PC 3, dari PC 2, PC 3 dan PC 4. Lalu next hop-nya yang dari router 2 ke router 3 ataupun dari router 3 ke router 4. Oke, kita masuk pada router 2. Kita masuk pada global configuration, lalu kita masukkan juga next hop-nya karena jarak dari router 2 ke router 4 cukup jauh. Kita masukkan dulu next hop-nya. Oke, lalu jalurnya yaitu 20.20.20.2. Oke, setelah itu kita masukkan destination yang di PC 4 yaitu 192.168.40.0. lalu kita masukkan subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0. lalu kita masukkan IP next hop-nya yaitu 20.2. Oke, kita lihat tabel routingnya, show IP route. Oke, sudah masuk ya teman-teman untuk destination yang PC keempat. Oke, lalu untuk jalurnya juga sudah masuk. Oke, lalu setelah itu kita masuk pada router 3. Kita ketik IP route, lalu masukkan destination yang PC 4 yaitu 192.168.40.0. lalu subnet mask-nya 255.255.255.0. lalu IP next hop-nya yaitu 30.30.30.2. Oke, kita coba lihat, kita lihat tabel routingnya, show IP route. Oke, di sini sudah masuk yang destination PC 1 dan PC 2, lalu yang PC 4 juga sudah masuk. Oke, lalu kita coba kirim pesan dari PC 3 ke PC 4. Oke, gagal, kita coba lagi. Oke, successful dari PC 2 ke PC 4. Oke, berhasil juga. Lalu dari PC 1 ke PC 4. Oke, kita coba kebalikannya, yaitu dari PC 4 ke PC 3, PC 4 ke PC 2, atau dari PC 4 ke PC 1. Oke, kita coba juga dari router 1 ke router 4. Oke, berhasil. Lalu dari router 1 ke router 2, dari router 1 ke router 3. Oke, berhasil juga karena kita sudah masukkan next hop-nya. Lalu dari router 2 ke router 4. Oke, berhasil karena kita juga sudah masukkan next hop yang dari router 3 ke router 4 ke dalam tabel routing di router 2. Kita coba dari router 4 ke router 3 yang terdekatnya. Oke, berhasil. Kita coba dari router 4 ke router 1. Oke, berhasil. Oke, begitu tentang konfigurasi static routing 4 router. Oke, kita masuk pada materi ke-8 yaitu konfigurasi topologi VLAN. Kita taruh satu switch, lalu
2 PC. Oke, kita hubungkan dari router 4 ke switch 1. Kita namai dulu. Oke, lalu kita tentukan VLAN beserta IP-nya untuk PC 5, yaitu VLAN 50, IP-nya yaitu 50.50.50.2/30. Lalu pada PC 6 yaitu VLAN 60, IP-nya yaitu 60.60.60.2/30. Oke, kita buat dulu VLAN-nya. Kita masuk pada switch, kita ketik enable, lalu config, lalu kita ketik VLAN 50, lalu masukkan interface-nya sesuai dengan VLAN-nya. Oke, VLAN 50 interface-nya FA0/2, lalu kita ketik switch port mode access, switch port akses VLAN, switch port akses VLAN 50. Oke, kita buat VLAN 60 nya juga. Kita masuk pada interface FA0/3, kita ketik switch port mode access, switch port akses VLAN 60. Oke, setelah kita buat VLAN-nya, kita konfigurasi terang pada interface FA0/1 yang menuju ke router 4. Kita ketik switch port mode terang. Oke, lalu kita masukkan IP-nya pada masing-masing PC. Oke, kita masuk pada router 4. Lalu kita nyalakan terlebih dahulu port yang dari router 4 ke switch 1. Kita nyalakan dulu no shutdown. Lalu kita masuk pada sub interface. VLAN 50. Kita ketik encapsulation.1q 50. Lalu setelah itu kita masukkan IP-nya, yaitu kita masukkan IP gateway-nya yaitu 50.50.50.1, lalu subnet mask-nya 255.255.255.252. lalu pada interface kita masuk pada interface big0/2.60. kita masuk, kita ketik encapsulation.1q60, lalu kita ketik, kita masukkan IP VLAN 60 yaitu 60.60.60.1, yaitu subnet masknya 255.255.255.252. Oke, coba kirim pesan dari PC 5 ke PC 6. Oke, gagal, kita coba lagi. Oke, berhasil dari PC 6 ke PC 5. Oke, successful. Oke, kita masuk pada materi terakhir, yaitu konfigurasi static routing topologi VLAN. Oke, jadi untuk konfigurasi IP root-nya, itu masih sama walaupun kita menambahkan satu switch.
lalu beserta ada VLAN-nya. Walaupun kita menambahkan satu switch dan membuat VLAN-nya, untuk konfigurasi IP root-nya itu masih sama. Jadi misalnya di router 1 kita konfigurasi IP root yang di VLAN 50 dan juga 60. Begitu juga dengan router 2 dan juga router 3. Kan tetapi untuk router 4 kita tidak perlu konfigurasi IP root-nya, karena router 4 ini adalah router yang paling dekat dengan switch 1. Jadi kalau ada router yang bersebelahan dengan perangkat switch, lalu switchnya memiliki VLAN beserta IP-nya, dan biasanya kita konfigurasi IP VLAN-nya pada router yang paling dekat dengan switch. Lalu setelah itu kita masuk pada subinterface-nya, dan setelah itu kita masukkan IP masing-masing VLAN-nya seperti IP VLAN 50 dan IP VLAN 60. Dan karena kita masukkan IP VLAN 50 dan VLAN 60 pada subinterface di router 4, berarti otomatis kita sama saja menambahkan IP destination dari VLAN 50 dan juga VLAN 60 ke dalam tabel routing di router 4. Jadi kita bisa lihat tabel routing di router 4 show IP root. Oke. Oke, di sini sudah masuk ya teman-teman IP dari VLAN 50 dan VLAN 60, walaupun tidak ditandai dengan huruf S yaitu static, tetapi jika ada IP destination yang sudah masuk ke dalam tabel routing, itu artinya kita tidak perlu konfigurasi IP root-nya lagi, karena IP destination-nya sudah masuk ke dalam tabel routing di sebuah perangkat router. Oke, jadi yang kita konfigurasi IP root-nya cukup router 1, router 2, dan router 3, karena ketiga router ini jaraknya cukup jauh dengan perangkat switch yang ada di sini. Oke, kita masuk pada router 1. Kita masuk pada global configuration, lalu ketik IP root, lalu masukkan destination-nya yaitu VLAN 50, ketik 50.50.50.0, subnet mask-nya 255, 255, 255, 252. Lalu untuk next hop-nya yaitu 10.10.10.2. Lalu pada VLAN 60 kita masukkan juga destination-nya, lalu subnet mask-nya yaitu 255, 255, 255, 252. Lalu next hop-nya yaitu 10.10.10.2. Oke, pada router 2 kita masuk pada global configuration, lalu kita masukkan juga destination dari VLAN 50 dan juga VLAN 60, lalu subnet mask-nya, lalu untuk jalurnya yaitu 20.20.20.2. Lalu kita masukkan yang VLAN 60, lalu subnet mask-nya, lalu next hop-nya yaitu 60.20.20.20.2. Lalu pada router 3 yaitu kita masuk pada global configuration, kita masukkan destination dari VLAN 50, lalu subnet mask-nya, lalu next hop-nya yaitu
30.30.30.2. Lalu kita masukkan IP destination dari VLAN 60, lalu subnet masknya, dan juga IP next hop yang menuju ke router 4. Oke, kita coba kirim pesan dari PC 5 ke PC 4. Oke, successful. Lalu dari PC 6 ke PC 4. Oke, berhasil. Kita coba yang agak jauh, yaitu dari PC 1 ke PC 5. Oke, berhasil. Lalu dari PC 1 ke PC 6. Oke, berhasil juga. Kita coba kebalikannya, dari PC 5 ke PC 2. Oke, berhasil. Lalu dari PC 6 ke PC 3. Oke, berhasil juga. Oke, cukup sekian dari pembahasan saya di video kali ini. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.